teman-teman, aku Aisyah kembali lagi di podcast komunikasi. Berbicara tentang mahasiswa, kebanyakan dari mereka akan lebih fokus di bidang akademik karena takut terganggu di proses pembelajarannya. Memang itu sebuah kewajiban, tapi apakah di akademik saja sudah cukup? Nah, di depan aku sekarang udah ada dua narasumber ganteng yang selain berprestasi di bidang akademik, juga berprestasi di bidang organisasi. Halo Kak Ical dan Kak Indra. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Kak Ical sama Kak Indra, aktivitas hari ini gimana? Banyak, padat? Enggak sih, Atau ramai lancar? rebahan. Lumayan sih. Lumayan. Kak Ical tadi kalau nggak salah habis pelatihan ya? Iya, habis pelatihan kita Habis dari Palkomtek. pelatihan dari Palkomtek. Ya. Itu apa kan? Nah, di sini kan Kak Ical dan Kak Indra diundang sebagai dua mahasiswa yang sebenarnya baru saja menjadi alumni ya, kemarin habis di yudisium. Sebagai mahasiswa yang baru saja menjadi alumni, berprestasi di bidang organisasi maupun akademik. Iya. Nah, menurut Kak Ical dan Kak Indra sendiri, lebih penting akademik atau organisasi nih? Harus balance. Harus balance. Jadi akademik harus jalan, non akademik juga harus jalan. Kalau menurut Kak Ical sendiri? Sebenarnya pendapat orang-orang tentang organisasi sama pendidikan itu sama ya, harus balance ya. Kalau nggak balance juga kan organisasi kita lancar tapi pendidikan kita kurang kan, ya itu gimana jadinya kalau jadi sebagai mahasiswa begitu. Oh, jadi walaupun organisasi itu kita ikutin sebagai mahasiswa, kuliah tetap nggak boleh tinggal. Iya, tetap. Kadang kan kalau jadi mahasiswa itu kadang-kadang seseorang itu pikirnya kayak kuliah itu wajib, tapi organisasi itu nggak usah deh kalau takut jadi anggota pasif. Menurut Kece gimana itu? Ya menurut aku sih itu pendapat dari mahasiswa, keputusan atau pendapat dari mahasiswanya itu masing-masing ya. Kita kan nggak bisa maksain seseorang buat aktif di organisasi, terus apa dia mau, lupa apa itu. Ya, apakah dia mau berorganisasi atau enggak nih. Jadi dia tuh harus memutuskan nih, kan ada 4 ada kalau nggak salah ada kura-kura, ada kupu-kupu, ada kunang-kunang, dan satu lagi tuh apa tuh? Ada satu lagi kan. Jadi kan berdasarkan dari itu mereka harus memutuskan nih apa aja yang harus mereka lakukan sebagai mahasiswa. Bener banget. Nah, jadi kalau misalnya kuliah itu kewajiban, sunnahnya itu gabung organisasi. Nah, ya benar. Sunnah. Benar banget. Sunnah. Nah, Kak Ical dan Kak Indra sendiri di masa kuliahnya ini nih ikut organisasi apa aja kalau boleh tahu? Boleh Kak Indra dulu? Oke, kalau aku sih cuman Himakom. Cuman Hima. Jadi sebenarnya kami itu terpaku karena COVID terkendala. Jadi semester 1 itu kan belum COVID nih. Jadi untuk semester 2 dan semester selanjutnya itu terkendala oleh COVID. Jadi untuk organisasi tidak terlalu aktif gitu. Organisasinya sempat divakumkan atau gimana, Kak? Kalau vakum tuh enggak vakum, cuman kegiatannya kan harus dibatasi. Dikurangi. Ya, dikurangi juga. Selama di Himakom dulu, Kak Indra dan Kak Ical ini menjadi pengurus ya? Iya, saya sebagai kepala bidang jurnalistik. Wede, kalau Kak Ical? Kalau saya itu sebagai kabit sinematografi. Sinematografi identik dengan dunia perfilman. Iya. Kak Ical ada pengalaman apa aja nih di bidang sinematografi selama menjadi kabit? Kalau pengalaman di bidang itu ya, kita pernah alhamdulillah 2 kali menang lomba film. Itu yang pertama di Karnaval Film Festival di Stisipol Chandra di Muka ya. Wih, keren. Itu kita menang juara 2. Terus dan satunya itu yang ada kolaborasi sama Red Media, itu kita dapat juara 3 itu di Oku, Piala Bupati. Oh, coba menjadi kebanggaan tersendiri banget nih kayak. Kak Ical sama Kak Indra, biasanya kan organisasi jalan, kuliah jalan. Sering gak sih merasa berat
jalaninnya kayak ya Allah capek, pengen berhenti organisasi. Itu terjadi ketika saat semester 5. Oke, kenapa? Salah jurusan. Kenapa tadi bilang salah jurusan? Salah Kak? jurusan. Kenapa gitu Kak? Karena gini ya, mungkin Anda akan mengalaminya mungkin. Karena setiap itu tuh seperti semester 5 tuh salah jurusan, ini udah mau lanjut tapi udah setengah perjalanan, mau berhenti. Ya, tanggung. Duit udah habis banyak tuh. Kalau Kak Ijal sendiri? Kalau saya sih ya kalau capek organisasi itu pasti ya. Ya pasti capek, nggak Pasti mungkin nggak capek. Tapi seru. Tapi seru. Ya, itu. Terus juga banyak pengalaman yang Banyak didapat pengalaman pasti. juga yang didapat. Menjadi nilai plus ya Iya, kalau menjadi nilai plusnya itu. ikut organisasi. Kalau Kak Indra sendiri kan tadi kan pernah katanya males, capek, mau lanjutin bingung, mau berhenti tanggung. Cara Kak Indra mengatasin itu semua gimana? Jalani aja, Mbak. Jalani aja. Semua ada jalannya. Semua ada jalannya. Benar itu. Mau diterabas, mau berlubang, mau Ya, berbatu harus terabas. lanjutin aja. Harus terabas. Jangan ninja. Nah, Kak Ical dan Kak Indra sendiri kan setiap orang nih punya goals masing-masing kan. Punya tujuan masing-masing, target yang ingin dicapai. Kalau boleh tahu target masing-masing selama mahasiswa ini apa sih? Target selama menjadi mahasiswa. Iya, yang ingin dicapai. Yang pastinya kalau selama jadi mahasiswa itu pengen memperbanyak prestasi ya pastinya ya. Berprestasi yang ya, pasti. pastinya itu. Terus banyak juga pengalaman, banyak juga memperluas relasi kita dengan kampus-kampus lain kan. Pasti bisa itu kan. Terus mungkin dari kan. Ya, kalau aku prestasi itu baik akademik maupun non akademik harus tetap jalan kan. Selain itu harus nambah relasi. Relasi wajib relasi tuh. Wajib. Terus tuh apa lagi ya? Olahraga tuh penting. Setiap menjalani aktivitas perkuliahan harus diawali dengan olahraga. Karena nggak mau jadi remaja jompo ya. Iya, Olahraga benar. bangun tidur. Olahraga bangun tidur. Nah, oke, keren-keren banget nih kakak-kakak di depan ini. Selama kuliah kan, ini kan pakai baju. Boleh dijelasin nggak sih pakaian kakak hari ini nih pakaian apa? Kami ini sebenarnya pakai baju PMB. Apa tuh Kak? Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Boleh dijelasin? Jadi program magang mahasiswa bersertifikat itu adalah program dari FHCI BUMN, yaitu Forum Human Capital Indonesia, melalui yang diselenggarakan atas dasar Erick Thohir. Jadi atas dasar pemikiran Erick Thohir melakukan program ini. Oh, berarti kakak dua-dua yang ganteng ini nih, asik yang ganteng. Yeah. Sama-sama magang melalui PMMB. Ya, PMMB ini. Oh, gila keren banget. Kalau boleh tahu, ini kan berarti di organisasi jalan, berprestasi, di akademik jalan. Boleh diceritain dong Kak gimana proses Kakak yang bisa sampai magang? Kalau boleh tahu magang di mana Kak? Kalau kita berdua itu magang di PT Timah TBK ya di Bangka Belitung. Tepatnya di Kota Pangkal Pinang gitu. Di Kota Pangkal Pinang. Job desk-nya sendiri dibedain atau sama Kakak? Untuk kita berdua kebetulan berbeda ya, setiap orang itu pasti berbeda. Kalau dari aku sendiri tuh di divisi humas, di bawah naungannya sekretaris perusahaan. Mungkin kalau Indra di mana? Kalau aku tuh di divisi P2SDM, tepatnya di bagian budaya perusahaan. Oh, berarti beda-beda. Ya. Beda-beda. Itu sendiri kalau bisa nyampe ke sana tuh prosesnya tuh apa aja kalau boleh tahu Kak? Dari pendaftarannya apa aja yang boleh kita siapin? Kalau pendaftarannya itu yang pertama gitu tuh lewat portal dari websitenya FHCI. Jadi setiap per satu semester itu FHCI mengadakan program PMB. Jadi kita disuruh mendaftar di situ. Tapi satu hal yang penting itu harus ada rekomendasi dari universitas. Oh, itu harus ya Ya, rekomendasi. itu harus. Ya. Untuk peserta magangnya sendiri terbatas itu Kak penerimaannya.
Ya, penerimaannya terbatas. terbatas. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau kita kemarin dari untuk PT Timah sendiri itu menerima sekitar 30 orang ya? 29 orang. Hanya 29 orang. Itu dari berbagai daerah. Itu ada yang dari itu yang paling jauh dari ini mana kita? Dari Sulawesi. Lombok. Sulawesi Lombok. dan NTB. NTB. Jauh Itu dari paling jauh NTB. kita. NTB, Aceh, Medan itu semua ada itu. Oh, dari di seluruh Padang Indonesia juga ada itu. ada di situ. Oh, oke. Keren banget. Jadi kalau untuk tempat tinggalnya Kak, di situ ngekos atau gimana? Kalau sih kami sih untuk 1 minggu pertama itu dikasih mes dari pihak perusahaan. Dari 1 minggu itu kami disuruh nyari kos sendiri nih. Nyari kos sendiri. Kakak berdua ini satu kosan atau beda? Kalau kita satu kosan gitu kita. Satu kosan. Ya, satu kosan. Oh, berarti Sebenarnya selama semua itu kosannya itu kita deket-deket ya biar enak pulang kerja itu kan ngumpul sama yang lain kan. Iya, Sekali tipikal lagi ada capek, magang, ya, ada iya, magang. gitu. Iya, Iya, benar benar. sih. Gitu. Jadi abis pulang magang cerita-cerita gimana hari ini? Iya, itu cerita kita berbagi pengalaman juga kan kita itu cerita. Nah, untuk job desk dari 29 peserta magang itu sendiri sama semua atau beda-beda, Kak? Ada Beda. yang sama, ada yang berbeda. Ada yang ya benar, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Tergantung penempatan Ya, masing-masing. tergantung penempatan masing-masing. Nah, untuk tempat magangnya sendiri, Kakak berdua kan dapat di PT Timah nih. Itu kita yang milih atau kita yang dipilih? Untuk sistemnya dari FHCI sebenarnya itu bebas nanti di random nih. Jadi kan di seluruh BUMN tuh tergabung dari FHCI nih. Jadi ada penempatannya selain di Timah, ada juga di BUMN lain nih. Oh. Nah, jadi kebetulan kami dapatnya di Timah. Jadi di mana perusahaan yang membutuhkan peserta magang akan diambil gitu ya? Ya. Nah, untuk persyaratannya tadi untuk persyaratannya itu kan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh, di mana saja. Iya. Ya? Oh, di mana saja. Jadi jauh dari Batu Raja jauh kan ke Jauh. PT Timah kan? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Takut jauh. Apaan tuh? Nah, selama magang di sana nih pernah nggak sih Kak ngerasa ya ampun pengen pulang gitu? Capek magangnya. Sebenarnya kalau kita di awal-awal magang itu pasti mikirnya aduh capek banget. Enggak kerjaannya banyak, kerja ini mungkin karena kita belum menyesuaikan diri kan. Ya. Tapi kalau udah di akhir-akhir kalau mau pulang itu sedih rasanya kan. Kayak udah nyaman di Iya, sana. bisa sama teman-teman kan gitu, teman-teman satu kosan. 3 bulan awal sih Iya. mau pulang, balik. Kapan balik? Kapan balik? Emang selama magang di situ boleh pulang atau ada liburnya gitu Kak? Kita kalau liburnya itu ya ngikut peraturan perusahaan kan, ada libur nasional. Mungkin kebanyakan ada libur nasional kita paling. Kakak berdua ini magangnya berapa lama kalau boleh tahu? 6 bulan sih. 6 bulan. Berangkat dari sini kapan Kak? Itu sekitar tanggal 28 Maret 28 Maret. Ya, 28 Maret Sampainya sampai tanggal 29. 29 Tanggal 5 Oktober balik 5 Oktober. Oh iya, Balik tanggal 5 Oktober. Aku tanggal 8. tanggal 8. Tanggal 8. Selama magang itu sendiri kakak kan pernah magang di situ nih. Jadi tips-tips buat adik-adik yang pengen magang di situ kira-kira apa? Perbaiki nilai. Perbaiki nilai. Penting. Perbaiki nilai dan perbaiki pengalaman di organisasi. Iya. Pertajam Pengalaman skill. organisasi Iya, perlu, Kak? skill. Perlu Iya, skill. Perlu skill. juga itu. Soft skill ya yang Iya. Iya. Heeh. Karena kita magang itu pasti kerjanya kerja nyata. Iya. Kerja Bukan nyata. cuma kayak magang-magang duduk-duduk Iya. aja ya kan ada Iya. kan. Enggak mungkin. Pengalaman yang paling mengesankan selama magang nih, kalau boleh tahu. Ilmunya. Ilmu yang didapat. Ya, kebetulan nih dapat project-project yang bagus nih. Jadi itulah yang jadi pengalaman yang paling berharga. Kalau Kak Ical? Kalau pengalaman sih apa tadi? Pengalaman yang paling berharga ya? Iya, yang paling mengesankan. Mengesankan itu Enggak ada. banyak ya? Ada dong pastinya, ada banyak dong. dong. Mungkin salah satunya itu bisa diajarin lebih banyak tentang pembuatan film itu gimana.
terus apa-apa aja alat yang dibutuhkan, cara bikin skrip itu yang baik dan benar itu gimana, itu diajarin di situ. Berarti sesuai banget nih sama passion Iya. Kak Ica ya. Ya, sesuai. Jadi happy di sana. happy Sangat. happy sangat. Happy sangat. Makan 3 kali sehari. Oh, emang Kak Indra berapa kali sehari makannya? 3 kali ya? Nah, boleh diceritain dong Kak budaya kerja di sana itu gimana? Budaya kerja dalam segi apa dulu nih? Nah, Dalam segi job desk masing-masing. Kalau job desk masing-masing sih sama ya kalau job desk budaya itu sama semua kan satu perusahaan. beda, kan beda divisi, beda juga ini beda. Nah, coba Mungkin Chandra. kalau aku sih kalau setiap hari sih pasti ada itu namanya daily meeting. Bukan daily meeting sih, weekly meeting. Jadi kami itu setiap hari Senin dan Kamis tuh meeting dari jam 8 sampai jam 9 Pagi. pagi. Jadi sebelum memulai aktivitas Senin dan Kamis Ya, meeting dulu. meeting dulu. Iya. Kalau Kak Ica Kalau di kita sih intinya jangan telat. Itu aja. jangan telat, Jangan masuk telat. harus disiplin. Iya, harus disiplin pokoknya. Benar-benar. Nah, kalau selama magang di sana nih, yang pernah kan di situ kan kita di kakak kan di situ kan dari beda-beda nih, beda-beda tempat, beda-beda budaya yang pasti kan dari teman-teman magang di sana nih. Pernah nggak sih kayak kesusahan gitu menyesuaikan diri dengan kebiasaan teman-teman baru di sana? Sangat deh, Sangat. sangat deh. Mungkin kalau untuk awal-awal itu kita terkendala di bahasa ya. Di bahasa. Di bahasa. Jadi beda-beda kan Bahasanya bahasanya. kan beda-beda, jadi bingung juga kan kita. Dan tidak semua orang tuh pakai bahasa Indonesia. Dan tidak semua orang juga bisa berbahasa Indonesia. Nah, iya. Nah, semua orang juga bisa bahasa Ogan. Ya. Benar. Jadi terkendala pertama itu di bahasa. Di bahasa. Teman-teman di sana itu menyenangkan Kak bagi Kakak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Udah seperti keluarga kedua gak sih kalau 6 bulan di sana bareng-bareng? Iya, asli. Bareng. Susah Mandi bareng. senang. Mandi bareng. Mandi ya. pantai. Mandi pantai. Mandi hujan. Mandi hujan juga. Bener, mandi hujan bareng. Berarti selama di sana nih pasti kalau liburan nih ke tempat-tempat refreshing gitu ya kan? Abis magang pasti capek. Pernah liburan kan di sana? Pernah. Pernah. Kebetulan kan di sana kan kita dekat sama pantai. Oh, kan. dekat pantai. Pantai. Dari kota itu bisa paling 15 menit lah udah nyampe pantai. Iya. Udah nyampe pantai tuh? Iya. Udah nyampe pantai Kalau di kita sini itu. nggak ada kan kita pantai. Ya, 8 Nggak jam. 8 jam. Tanjung Inim. Baru ada pantai. Iya, Tanjung Inim baru ada Iya, pantai. bener-bener. Kita juga ada pantai sebenarnya. Iya. Ogan itu pinggirnya jadi lah. Nah, selain magang nih Kak, kita balik ke organisasi boleh ya? Oh, boleh. Boleh, kita balik ke organisasi nih. Nah, di organisasi sendiri kakak-kakak itu pernah kesulitan gak sih menyeimbangkan jam organisasi dan jam kuliah? Karena jujur aku kan juga ikut organisasi nih Kak. Kadang-kadang tuh tugas-tugas kuliah itu ada yang kayak kesusahan nih menyesuaikan waktu sama jam organisasinya. Menurut kakak gimana? Ya, Kakak. menurut aku sih kalau emang semisal bertabrakan dengan jadwal mata kuliah kita di kelas ya. Ya kalau bisa untuk organisasi diundur setelah mata kuliah itu selesai baru kita ini ikut organisasi lagi. Berarti kuliah itu tetap Ya, nomor satu. tetap nomor satu kalau Tetap kuliah nomor itu. satu. Karena kan nggak baik juga. Iya, banyak- nggak baik juga ninggalin. Iya, ninggalin Kuliah tugas. kan. Iya, Ya. ninggalin tugas. Terlalu asik di organisasi nih sampai tugasnya terbengkalai gitu. Percuma kan kalau kita hebat di Iya. organisasi tapi kita nilai kita C semua. Iya, Iya, benar, benar, karena benar, tujuan benar. kita di universitas ini untuk kuliah Ya, kan sebenarnya. makanya. Benar. Nah, boleh dong Kak kasih tips untuk teman-teman nih biar bisa bagi waktu antara organisasi dan kuliah tadi? Kalau untuk bagi waktu ya, kalau beruntungnya kami itu masa pandemi, jadi masih online ya. Jadi bisa bagi waktu sedemikian rupa agar organisasi itu bisa berjalan. Bisa berjalan. Iya. Jadi untuk tips dan triknya itu utamain itu akademik. Pastikan akademik karena walaupun Anda aktif di organisasi tapi nilai Anda C, Anda tidak bisa mengajukan mahasiswa berprestasi non akademik. Oh, Iya. benar. Jadi nilai itu sangat penting. Ya, Kak. nilai itu sangat penting. Sangat penting.
Nah, kan di seluruh kegiatan kakak berdua yang super duper padat, banyak yang pastinya kan. Pasti ada support system dong. Baik dari keluarga atau dari mana kan. Untuk Kak Indra dan Kak Ical sendiri nih, motivasi penyemangat untuk menjadi dua sosok mahasiswa berprestasi ini, boleh tahu dong apa? Kalau dari saya sih lebih banyak ke support system dari teman ya sama keluarga. Selain Gitu, dari gitu. teman sama Iya. keluarga, dari ayah mungkin? Oh. Dari ayah mungkin kan? Kalau Kak Indra? Kalau sih lebih dari orang tua ya, dari orang Iya. tua itu aja. Lebih dari orang tua. Tanggapan orang tua kakak nih pas tahu kakak berdua ini lolos nih seleksi magang di Bangka sana, gimana tuh? Ya biasa aja ya sebenarnya. Biasa Ya aja. udah Aja, silakan pergi magang gitu. Ya aja ya, nggak ada spesial itu. Tidak peduli, Bung. Ulangi makan di rumah. Siapa tahu kan lagi dibaca makan, Bu, aku lulus nih Iya. seleksi Oh ya udah. magang ini. Jadi Tadi bilang oh ya udah. Berangkat aja kalau mau berangkat. Oh. Gitu aja paling. tapi masih boleh disuruh pulang kan maksudnya? Iya, masih dong. Boleh dong. Nah, selain kita kan udah bahas magang, ini support system segala macam, ada nggak sih sosok yang memotivasi, sosok inspiratif nih yang memotivasi Kak Ical dan Kak Indra untuk sampai sejauh ini? Kalau aku sih sosok yang memotivasi itu ada itu yang namanya ini boleh yang lain kan artis kan Silakan. boleh kan? Oh, boleh, Silakan, seluruh. silakan. Oh iya. Ini kalau kalau aku sih sering ngikutinnya kisah-kisah Fiersa Besari sih. Oh, Fiersa Besari. Lebih sering ngebacain kata-kata motivasi sama baca-baca buku-buku dia kan. Lebih asik gitu. Buku favoritnya apa, Kak? Dari Fiersa Besari? Kalau buku favoritnya itu tentang arah langkah. Arah Langkah. Iya, bukunya yang berjudul Arah Langkah itu. Nah, kalau Kak Indra, sosok yang memotivasi, yang memberi inspirasinya? Kalau inspirasi sih nggak ada sih, lebih ke tepat diri sendiri. Contohnya gini, lu udah sejalan sejauh ini nih, masa lu mau berhenti gitu? Nanggung. 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 Udah kecebur, sekalian aja basahin semua tuh. Oh, gila, keren banget. Jadi kalau udah kecebur, kalau mau ngangkat lagi kan harus Iya. mau harus dijalani. Iya, benar. Benar. Nah, cara kan tadi kan kita udah sempat bahas goals dan tujuan ya. Dan cara kakak menetapkan itu sendiri gimana nih tanpa terkecoh oleh gangguan-gangguan luar lainnya? Fokus ke tujuannya sebagai mahasiswa. Jangan dengerin omongan orang lain sih. Nah, itu benar. Karena kita nih Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Iya. jangan terdistraksi dari Ah, apapun. iya, benar. Iya, benar. Nah, kan sebentar lagi wisuda. Habis yudisium. Resmi hengkang dari Universitas Batu Raja. Iya. Gimana nih perasaannya? Perasaannya ya gimana ya? Kalau Sedih saya aja. sih, kalau aku sih Risau. Kenapa risau, Kak? Cari kerja. Poker. kalau lulus itu senang, setelahnya itu mau kemana? Nah, itu yang Bingung. bingung, Bingung. kan itu. Kalau kita sebagai mahasiswa kan enak. Iya. Kemana ya hari ini? Iya. Udah nongkrong iya. kampus lah. Karena Nah, kan kita enak udah gitu. tahu kewajiban kita Iya. untuk kuliah. Makanya. Jadi kalau pas sudah tamat, bingung nih infoloker di mana? Iya. Infoloker, bagi-bagi yang nonton di sini infoloker. Jangan lupa infolokernya ya buat kakak dua ini. Nah, abis wisuda tanggal berapa Kak wisudanya? 14 ya? Ya 14, satu minggu lagi. Oh, pas Ya, banget nih 14. Valentine ya gitu Iya. tanggal 14. Ya, asik sampai wisuda. Planning kedepannya nih setelah wisuda nih apa Kak? Nggak ada. Sulit Mungkin kalau untuk pertanyaan itu. Planning kedepannya ya dijalanin aja dulu ya mana baiknya. Oh, bener kata Kak Indra tadi berarti jalanin Iya, aja jalanin dulu. aja dulu mana baik Jalanin gitu. aja dulu. Kalau Kak Indra sendiri untuk planning kedepannya gimana? Daftar di loker yang mana yang ada buka ya kita daftar. Cari Itu infoloker, infoloker. LinkedIn. Oh, LinkedIn harus diaktifin Iya, kayaknya. harus itu. Iya, benar. Nggak ada rencana mau nikah nih abis kuliah. Wow. Kan siapa tahu nih abis kuliah kan tiba-tiba sebar undangan. Enggak, kalau kita sih kalau bisa tamat kuliah itu ya apa salahnya kita mencoba berpetualang dulu. Asik. Mencari hal-hal yang baru kan.
puas-puasin dulu Iya. ya, Iya, mencoba hal pas-pasin baru. dulu lah. Cari cuan dulu ya, Mbak. Iya. Harus cari cuan dulu ya, Cuan. modal nikah juga Iya, sebenarnya. benar, Mbak. Iya, benar. Nikah itu nggak wajib, petualangan yang wajib. Ya. Hidup. Tapi ujung-ujungnya kan juga masih harus Iya, nikah pasti, dong. iya. Masih nggak mungkin kan tua-tua Iya, sendirian. Benar. Tua keladi. Bukan dong. Enggak dong. Nah, harapan untuk kedepannya nih gimana, Kak? Semoga bisa lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa nih? Setiap apapun itu, baik itu pekerjaan, ibadah, apapun itu. Kalau Kak Ical? Semoga lebih baik daripada hari ini. Oh, Apa tuh? Dan nanti kita cerita hari esok. Iya. tipikal Fiersa Besari. Nah, kan bentar lagi menjadi alumni nih. Harapan untuk adik-adik tingkatnya yang menjadi mahasiswa sampai saat ini nih apa dong? Ya kalau dari aku sih kejar apa yang ingin kamu kejar sih. Jangan ngikut-ngikut orang lain. Harus punya jalan sendiri. Iya, harus punya jalannya sendiri gitu. Karena kalau ikut-ikut orang lain juga kan ntar orang nyebur kita ikut nyebur. Iya, gak enak gitu. Fokuskan akademik. Fokus ke akademik. Fokus akademik dan skripsi. Skripsi. Iya. Karena skripsi itu penting. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selesai. Wow. Nah, berbicara tentang skripsi nih Kak ya, kan yang baru aja dibahas Kak Indra nih. Selama mengerjakan skripsi itu kan kadang-kadang kita bisa lihat banyak banget mahasiswa yang ngerasa kayak pusing banget ngerjain skripsi. Untuk Kak Indra dan Kak Ical sendiri, apakah merasakan masa-masa kelam itu? Sebenarnya bukan pusing ya, lebih ke arah malas. Malas, ya benar. Malas untuk merevisi Malas. gitu. Malas kalau aku sih lebih ke untuk skripsi itu ya lebih ke malas, terutama malas. Habis itu juga pengetahuan tuh kurang. Pengetahuan dalam Iya. pembuatan skripsi itu kurang. Jadi rasa pengetahuan sehingga timbulnya malas tadi. Jadi kadang bingung juga. Iya. Apalagi nih yang Bingung. mau dibenerin. Ya, kadang bingung, malas. Bingung Tidur lagi. malas tidur Tidur. rebahan. Nongkrong lagi. Nongkrong lagi, main lagi. Main lagi. Ngepus lagi. Sreng. Gitu. Jadi kalau ngerjain skripsi itu tuh hambatannya tuh rasa malas kayak. Iya, paling itu. Malas. Paling Tapi- susah melawan rasa malas. Bener, paling susah melawan rasa malas. Tapi kan berhasil kan dilewati. Berhasil. Bukti sekarang yudisium mau Berhasil. sudah Alhamdulillah. berhasil. Alhamdulillah. Ada tips sendiri nggak sih Kak untuk mengatasi rasa malas itu untuk kakak berdua? Kerjain sih. Iya. Kerjain. Kerjain, kalau nggak dikerjain nggak selesai. Iya. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Itu yang paling Gue ngerjain 3 hari bab 1 sampai bab 3 tuh 3 hari tuh. Itu sistem kebut semalam itu. Iya. Karena udah deadline. Deadline. Teman-teman dah ini semua tuh. Udah ngajuin proposal semua. Berarti nge-push Kak ya? Iya, Push. Kita Push. juga ngajuin judul kemarin kan lagi Iya. magang kan? Lagi Masih magang kami ngajuin judul kemarin. Berarti online dong. Online kita. Online. Kita Bimbingan juga bimbingan online. juga online kemarin, Bimbingan masih juga online. Itu kesusahan gak sih Kak kalau bimbingannya online gitu? Susah. Susah. Susah sekali. Bagi waktunya susah tuh. Susah bagi waktu ya? Bagi Kadang waktunya. nggak dibales. Oh iya, kadang juga kan kalau di magang itu kan kakak juga kan kerja ya? Iya kerja. Iya, jadi susah bagi waktunya. Jadi susah bagi waktu. Bener. Nah, kalau itu kan susah bagi waktu, tapi alhamdulillahnya nih terlewati kan masa-masa Iya. skripsi yang Masa melelahkan. drama Iya. perkuliahan aman. Aman. Nah, cerita semasa kuliah yang paling kakak kenang itu apa? Yang kayaknya kalau sampai tua itu bakal diceritain nih ke anak-anak ya. Teman-teman sih, lebih ke teman-teman. Lebih ke teman-teman. Iya. Ke teman-teman sama pengalaman magang. Oh, pengalaman magang. Pasti kan Harus pasti. Harus pasti dong. harus. Karena nggak semua orang kan Iya, bisa. pasti. Iya, makanya. Hai, keren. Nah, tips Kak boleh dong kasih motivasi nih untuk adik-adik tingkatnya nih yang kadang juga masih males, bukan ngerjain skripsi tapi males ngerjain tugas. Mungkin dari Ical dulu. Karena sama-sama males, dibingung juga mau kasih motivasi. Jangan males karena Karena males karena itu apa? bahaya. Karena males itu bahaya. karena dosen menunggumu. Iya benar sih. Benar masuk akal. Masuk akal. Iya. Motivasi ini motivasi ya. Jadi musuh terberat Anda itu adalah diri Anda sendiri. Jadi jika Anda mau kesuksesan maka
lawanlah diri Anda sendiri. Oh, benar. Iya. Ya. Kadang tepuk tangan dulu dong. Tolong tepuk tangan. Itu motivasi kita. Jadi harus melawan diri sendiri kan. Kadang kita juga kan bingung mau mengatasi rasa malas itu gimana. Iya. Jadi ujung-ujungnya malasnya itu tetap dilanjutin. Itu nggak bakal berkembang ya. Asli. Asli. Nah, jadi banyak banget nih topik pembahasan kita hari ini, dari magang, dari organisasi, dari dunia perkuliahan, dan yang pastinya nih kakak-kakak berdua nih keren banget udah sampai sejauh ini melewati semua itu dengan lancar atau ngos-ngosan? Lancar. Ngos-ngosan. Lancar, ada tapi semua. Lancar, ada naik turunnya sih, Mbak. Naik turun ngejungkal ngedengkal ya. Iya. Iya, keren banget nih. Jadi sebelumnya terima kasih nih Kak untuk waktunya Kak Indra dan Kak Ical di tengah kesibukannya menyempatkan datang di podcast sibuk kita hari ini. Tapi Kak Ical lagi sibuk ya hari ini kan? Enggak. Habis ini katanya tadi mau rapat boleh? Bisa Oh, lah iya, ya. iya. Katanya mau Sekalian promo boleh. mau promo Silakan boleh? promo. Untuk anak-anak Himakom jangan lupa diklat di Miki, diikutin ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4 Maret Tanggal 4 Maret di mana dong? di Dekranasda Palembang. Jadi teman-teman Himakom jangan lupa nih ikut diklat IMIKI ya Kak? Iya, ikut diklat di Miki kita. Diklat IMIKI tanggal 4 Maret. Terima kasih ya Kak Indra dan Kak Ical atas waktunya. Oke. Mungkin kita lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, Ya. oke. Dengan Lanjut di episode kedua ya, Mbak. Kalau rame lanjut part 2. Iya. Jadi makasih ya Kak Ical, Kak Indra Ya, sekali lagi. sama-sama. Oke, sami-sami. Sami-sami. Oke teman-teman podcast komunikasi, terima kasih sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam komunikasi, bye.